Liu U Se San O I. Le, Ya, lu kan aslinya arsitek kan? arsitek. Lu kenapa bisa jadi arsitek, Le? Dari keluarga mungkin ya. Keluarga lu arsitek? Pak de gue arsitek. Dulu jadi nyokap tuh di mindsetnya kalau arsitek tuh sukses gitulah. Ya dulu kan termasuk kerjaan yang terjamin, terpandang gitulah. Karena Pak De lu berhasil kali ya? Mungkin ya nggak berhasil juga sih. Ya, karena lebih jelas lah gitu loh. Ditambah gue dulu tuh gambar bagus. Nah dulu awalnya tuh pengen masuk desain grafis. Iya. Harusnya hobi gambar tuh desain grafis. Desain grafis. Cuman dulu desain grafis itu kan belum terkenal sekarang. Dulu nyokap tuh, wah desain grafis ya. Oh, kerja apaan lah segala macem. Ntar apa gitu kan. Gambar-gambar doang emang ada duitnya gitu kan. Gue dulu mikirnya juga arsitek tuh, ya oke lah mungkin gambar sama nih gambar. Ini gambar teknis anjing. Plus ngitung, wah bangke. Lu jagonya kan gambar yang hayal kan? Iya ya yang gambar ngelukis gitu kan. Pakai contoh atau hasil hayalan lo? Hasil hayalan gitu. Nah gue dulu wah udah salah belok kemana-mana. Cuman ya udah nyemplung ya kan. Oke, sekarang gini Le, gue sebenarnya pas gue lu mau datang nih ke sini nih, kan lagi rame-ramenya nih masalah arsiteknya Ernest yang katanya punya perusahaan kontraktor. Kan di IG-nya Ernest lagi rame tuh ya. Ernest bikin rumah melalui seorang arsitek yang mempunyai perusahaan kontraktor. Dia senang sama desain arsiteknya kan. Sampai desain tuh dia katanya udah nggak masalah tuh. nggak masalah. Tapi ketika masuk ke dalam sisi kontraktor pelaksanaan, kecewa banget sama hasilnya gitu loh. Iya. Nah, gue tertarik banget untuk membahas masalah itu, Le. Dimana gue sekarang kan ngedatengin nih seorang arsitek yang juga punya perusahaan kontraktor, walaupun punya saudaranya. Berarti bukan punya saya. Oh, bukan dong, arsitek doang. Arsitek doang. Yang punya saudara kontraktor. Oh iya. Tapi justru lebih bagus kan, karena kan kalau arsitek doang, lu sudah terbiasa dengan banyak sekali kontraktor dong harusnya. Iya. Dari awal lu kerja. Iya. Jadi paling nggak lu bisa menjelaskan dong, kenapa hal itu bisa terjadi kan? Iya. Untuk kasusnya Ernest ya, itu emang rame banget, sempat dibahas di beberapa IG group. Di IG ada arsitek juga ngebahas itu. Komunitas. Ya di grup alumni kampus juga sempat dibahas itu. Emang dari dulu perihal permasalahan design and build ini pro kontra, selalu pro kontra gitu. Karena dalam prakteknya seorang arsitek tuh sebenarnya tidak disarankan sih, bukan nggak harus, disarankan untuk tidak mengambil kontraktor atau tidak dalam satu payung perusahaan gitu. Jadi design and build ini seharusnya secara etika Persatuan Arsitek Indonesia ini jangan dilakukan gitu, karena ada konflik of interest-nya dalam pelaksanaan nanti yang akan mengganggu desain yang udah disepakati dengan owner gitu. Makanya di kasus Ernest ini kan perusahaannya kan namanya Delusion ya. Delusion sendiri makanya dia mecah gitu. Jadi Delusion ini pecahannya banyak, ada Delusion sebagai intinya sendiri, terus dia mecah jadi konsultan perencana, mecah lagi kontraktor, ada mecah lagi pengembang kayaknya sih gitu. Oh, tapi di satu perusahaan yang sama? Tapi di satu induk. Di satu induk ya. Karena dia nggak mungkin satu nama ada berapa banyak, itu ntar bakal rame di etikanya, itu nggak diperbolehkan gitu. Makanya dia mecah jadi beberapa anak perusahaan gitu. Padahal dia sendiri. Sepertinya semakin kesini perusahaannya semakin berkembang, ya namanya perusahaan semakin berkembang mungkin mulai sedikit lost control gitulah. Karena kan kerjaan makin banyak gitu kan. Secara desain dia pasti kekontrol karena aslinya Delusion itu desain perencanaan gitu. Oh.
Jadi secara desain pasti bagus karena arsitek kan, pendirinya arsitek gitu. Secara desain bagus, pakai Ernest kan nggak masalah secara desain kan. Iya. Begitu masuk ke kontraktor, ke pelaksanaannya, Dia nggak pengalaman kali masalah itu. bukan ke pengalaman, karena mungkin udah terlalu overload pekerjaan, dia mulai ngasih ke pihak ketiga, atau mungkin dia tetap orang kepercayaannya dia, tapi karena udah kebanyakan, ya biasanya kan orang kalau udah kebanyakan kerjaan kan agak kurang fokus kan. Tapi ini nggak apa-apa ya, Le? Lu sebut nama perusahaannya nggak apa-apa ya? Nama perusahaan apa? yang lu sebut tadi. Nggak apa-apa, harus nggak apa. Ini kan udah udah rame diperbincangkan. Tapi kan perusahaannya setahu gue nggak disebut deh. Disebut. Oh, disebut ya? Disebut di IG, disebut di mana-mana, disebut di YouTube itu disebut gitu. Oke, dan yang nyebut juga arsitek lah udah. Intinya jangan sampai kita dituntut gitu loh gara-gara nyebut nama perusahaan itu. Delusionnya sih nggak masalah. Secara keseluruhan perusahaan delusionnya bagus. Cuman kadang ya karena dia mecah ini pekerjaannya dan mungkin terlalu. Dan sebenarnya si Ernest ini pekerjaan udah selesai. Delusion kan sempat ngasih ini kan. Sudah serah terima. Kerjaannya udah 100%. Dia kan setelah Ernest yang ngoceh-ngoceh ngambek di IG-nya dia kan, Delusion langsung ngasih pembelaan kan. Kenapa bisa selesai, Le? Itu yang gue bingung, ketika serah terima itu diperiksa apa enggak sih? Nah itu dia yang dipermasalahin sama si Ernest tuh itunya. Jadi pelaksanaan ini kan bisa lama nih. Misalnya rumah aja bisa sampai 8 bulan, bahkan mungkin sampai setahun gitu kalau rumah mewah ya. 100% sih udah nih kontraktor mengerjakan semua gitu. Tapi kan pasti ada yang periksa dong, udahnya atau belum? Setelah sepertinya sih kalau ngeliat dari kasus ini, dari pengalaman gue, setelah 100% itu kan ada BAST, berita acara serah terima. Kerjaan dicek kan, A, B, C, D, E, F, G gitu. Nah si Ernest itu mungkin nemu kerjaan-kerjaan ya, yang kurang. Jadi kayak apa tadi? Pintu susah buka. Berarti nggak jadi serah terima dong kalau kayak begitu? Iya, emang ada catatan. Jadi gini, dicek dulu semua, ntar ada listnya kan tuh, berita acara serah terima kan. Ini kurang, banyak tuh. Mau dibetulin kapan? Biasanya gitu tuh. Berarti belum selesai dong, Le. Kalau lo bilang tadi sebenarnya sudah selesai, dalam sisi apa udah selesai? Serah terima aja belum? Secara persentase pekerjaan udah selesai. Kalau kan pekerjaan ada 0 sampai 100% kan. Ini udah 100%. Kerjaan udah 100%. Sebenarnya gini, dalam pembiayaan kontraktor biasanya ada yang disebut retensi. Retensi itu misalnya lo pekerjaan 1 miliar nih. Terus ada retensi 100 juta. Terakhir tuh 5-10% ya, anggaplah 100 juta. Terakhir itu nggak boleh dibayarkan sebelum checklistan yang kurang-kurang ini dikerjakan dulu. Jadi kayak ini jaminan gitu loh. Duitnya masih di owner, belum dibayarin. Duitnya masih di owner nih. Ini checklistan dulu, betulin dulu, gue puas. Terus dalam masa pemeliharaan biasanya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau malah kalau kecil cuma sebulan aja bisa gitu kan. Nah setelah masa pemeliharaan itu selesai dan checklistannya selesai rapi, baru yang sisanya 100 juta nih dikasihin gitu. Nah sepertinya sih kerjaannya si kontraktornya ini kurang bisa menanggapi keluhan owner pas di masa retensi ini. Jadi contoh misal udah di checklist nih, ya udah Bu, saya kirim orang minggu depan deh, soalnya kerjaan 100% tukang udah pada pulang nih, udah cuma nyisa-nyisa 1-2 orang. Minggu depan dijanjiin hari Senin misalnya, hari Senin nggak datangnya Rebo. Hari Rebo, Mas kok nggak datang Senin depan? Iya Bu, hari Rebo gitu kan kontraktornya. Rebo pagi, ya Rebo pagi saya tunggu ya, kata owner. Oh ya, nggak tahu datangnya siang. Nah kayak gitu-gitu kan mungkin kesel konsumen. Dan ini mungkin udah bertumpuk kekesalan ini akhirnya di blow up sama si Ernest karena kerjaannya sebenarnya udah selesai. Apa sih dia pas kena si Ernest. Mungkin hal-hal itu di konsumen lain terjadi juga, cuman
nggak rewel gitu atau nggak sekritis Dan Ernest. akhirnya orang-orang yang Senasib sama Ernest keluar semua kan rame. Keluar semua yang kontraktor ya membela diri lah. Wah enggak wah rame sempet berapa hari kan tuh. Gitu. Jadi semua kerjaan udah selesai. Tapi yang gua nggak habis pikir, Le. Ini kan kontraktor punya kerjaan nih ya. Itu sebenarnya ada yang ngawasin nggak sih? Ada. Kalau ada, gimana caranya itu pintu nggak bisa ketutup? Itu yang di foto sama si Ernest. Itu kelihatan sekali loh, Le. Kayak yang pintunya dia nutup ke bawah, kuncinya cuman segini, lobangnya segini. Lu lihat di IG-nya deh. Nah itu berarti loss kontrolnya di situ. Masa pintu aja nggak bisa kekunci, Le? Lobang di sini nih, kuncinya di sini nggak bisa masuk. Karena gini, makanya tadi kan gue bilang loss control. Makanya buat ya pembelajaran juga ya buat orang-orang di dunia konstruksi, ya arsitek segala macamnya, termasuk delusion, pembelajaran, termasuk gue pribadi gitu. Karena kerjaan yang udah masuk terlalu banyak, tadi balik lagi kontrolnya kurang. Nah kontrolnya kurang, terkadang mandor atau bahkan mungkin nggak ada mandor di lapangan, langsung tukang, lu nggak kontrol, ya itu yang terjadi. Sebenarnya di kontrak itu ada kewajiban nggak sih? Apa tuh? Maksudnya gini, kalau ketika gue sibuk nih, gue pengen punya rumah, pengen bangun satu rumah lah, bangun dari awal ataupun renovasi, gue panggil nih kontraktor. Di Indonesia kan ada kontraktor yang disebut pemborong, atau kontraktor yang benar-benar kontraktor kan. Kalau sama pemborong biasa modal mulut doang nih. Ini satu lantai Pak, ini 6 kali 12 meter, sekian, dikali berapa, borongan, sekian. Dan pengalaman yang gue tanya di teman-teman gue, rata-rata dia harus nyediain dana sampai 2 kali dari harga yang udah ditetepin tuh. Karena ketika dia udah keluarin sekian, nggak kelar kerjaannya. Ya itu biasanya jatuhnya ke pemborong ya. Itu sebenarnya jatuhnya, makanya kenapa mesti ada profesi arsitek masuk di awal untuk jadi desain yang udah dirancang, yang udah sesuai sama keinginan owner, itu kan kita juga ngeluarin rencana anggaran biayanya. Itu standar harganya. Jadi ketika ada pemborong ngasih harga asal-asalan, kalau lu pakai arsitek, lu bisa patokan di RAB itu. Tapi yang terjadi di teman gue itu harganya dari arsitek, Le. Karena dari arsitek? Iya, kenyataannya pada sampai ke tangan kontraktor, itu harganya 2 kali lipat dia harus bayar. Jadi gue dapat di salah satu lantai 200 juta nih. Gue sampai keluarin 500 juta katanya buat nyelesain itu, dia bilang. Nah, maksud gue kan ada kan. Iya. Yang kayak begitu, praktek-praktek kayak gitu ada kan. Yang kita nggak tahu lah mau salah di mana kan. Bener kan? Nah, maksud gue sebenarnya solusinya tuh di mana sih buat kita konsumen ya? Kalau di yang tadi sebelumnya pernah gue bilang di IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, tugas arsitek itu kan sampai ke pengawasan. Jadi pelaksanaan bangunan itu, proyeknya, arsitek itu sebenarnya fungsi arsitek itu masih ada gitu untuk mengawasi itu, termasuk di pemilihan kontraktor. Cuman harusnya dia tidak ikut melaksanakan kontraktornya gitu loh. Paham nggak? Jadi ada ketika nanti pas pelaksanaan ada 3 fungsi nih, ada owner, ada arsitek. Kalau yang bangunan bukan bangunan mahal, gedung gede segala macam ya, gedung gede lebih kompleks lagi fungsinya gitu. Yang rumah tinggal aja deh gitu ya. Yang luas-luas 200, 300, luas 500 gitu. Ada arsitek, ada owner, ada arsitek, ada kontraktornya gitu. Nah, arsitek ini sebenarnya ikut membantu owner untuk mencari kontraktor gitu. Tapi kadang ownernya sendiri pun nggak mau, udahlah, udah keluar desain, udah keluar RAB, kontraktornya gue cari sendiri deh gitu. Ini yang kadang yang tadi kasusnya meleset sampai 2 kali lipat. Arsiteknya nggak dilibatin. Arsiteknya mungkin nggak dilibatin. Kalau arsitek dilibatin, misalnya gue ya, Mas Hendy, kok ini saya tawarin ke arsitek kontraktor A kok harganya gede banget ya. Wah nggak mungkin segitu Bu, kan bisa gitu. Nggak mungkin segitu Pak. Harganya terlalu besar itu 500. Coba Ibu cari lagi gini. Bisa di press lagi bisa. Oh. Gitu. Yang gue lihat dari keluhannya Ernest juga kan, dia kan sempat ngomong tuh di IGTV kan. Dia bilang ada lagi satu jabatan itu manajemen konstruksi.
yang dimana kita independen menyewa pengawas dari kita sendiri. Betul. Itu emang harus ada seperti itu. Harus ada kalau budget lu gila-gilaan, sama rumah lu gede banget. Maksud gue secara kontrak dari kontraktor itu hal itu dicantumin nggak sih sebenarnya? Oh enggak, itu beda. Ada fungsi pengawasan Ada gitu. fungsi pengawasan. Jadi ada owner ya. Nantinya nih owner ketemu arsitek. Udah jadi nih. Terus gue mau bangun nih. Si owner ini nyari lagi tadi manajemen konstruksi. Menkon. Yang mana Menkon ini untuk menjembatani antara kontraktor, owner dan arsitek gitu. Dia ngejaga desain, ngejaga harga, ngejaga mutu gitu. Jadi emang pengawasan gitu. Nah biasanya itu emang tidak dipaketin sama kontraktor fungsi pengawasannya. Itu di luar kontraktor. Kontraktor kan hanya pelaksanaan aja. Kalau kontraktor nggak dipakein pengawasan, seneng dia karena kasusnya kayak tadi itu si Ernest kan meleset segala macem. Nah yang kena si delusionnya kan, nama delusionnya yang kena gitu. Padahal itu gue rasa pihak ketiga yang dipakai delusion gitu. Tapi pihak ketiganya lost control, jadinya itu tadi segala macam. Masa ini aja nggak masuk, kan ada kusut tuh. Iya. Jadi manajemen konstruksi itu dipakai oleh owner sebagai pas pelaksanaan. Jadi pas desain dia butuh arsitek, pas pelaksanaan kan dia pakai kontraktor. Nah kontraktornya pakai Menkon. Bisa jadi sebelum, kalau misalnya rumah lu mewah banget gitu ya, atau lu pengen bikin gedung gitu, owner ini nyari kontraktornya ini dengan bantuan Menkon dan arsitek. Nanti akan bikin dokumen tender segala macem mereka ini gitu. Si arsitek bikin dokumen tender, ntar dicek sama Menkonnya, baru ntar dicari kontraktornya. Misalnya kalaupun tender tertutup ada 3 kontraktor yang udah terpercaya diundang, baru harganya mana yang masuk. Cuman itu kan rumah mewah ya. Berapa sih dana yang dibunuhin untuk arsitek sebenarnya? Kalau mengikuti standar ya itu pakai persentase. Jadi dari RAB yang keluar gitu kan, setelah dihitung rencana anggaran biayanya sekitar 2,5% sampai 4% atau 5% dari nilai proyek. Dari nilai proyek. Jadi kalau nilai rumah lu nyampe 1M gitu ya, ya 2,5% sampai 4%-nya. Kita nambah ya, bukan diambil dari nilai proyeknya ya? Bukan. Nambah lagi sih. Nambah lagi. Itu kan standar. Kalau yang meter persegi ada juga. Meter persegi. Standar per meter persegi kalau buat arsitek yang udah pengalaman nih sekitar 200.000 ke atas. Nah, balik lagi. Ini udah ada arsitek, udah ada kontraktor. Tadi kan dibilang harus ada Menkon juga kan untuk ngawasin. Gue nggak kepikiran tuh untuk menyuruh arsiteknya ngawasin. Walaupun tadi di awal lu sempat bilang arsiteknya harus ngawasin seminggu sekali. Bener Bisa. Ya? Iya. Kalau misalnya, nah itu tadi ini kan balik lagi ke harga ya. Kalau misalnya lu ngepres dari owner ngepres harganya udah ngepas gitu, udah 200.000 per meter persegi atau malah mungkin di bawah itu, kalau lu minta tolong ke arsitek yang untuk ngawasin mungkin ada charge lagi tambahan per datang berapa duit gitu kan. Oh. Gitu. Jadi better ketika kita bangun rumah sekalian aja sama arsiteknya suruh awasin ya. Kalau arsitek ngawasin, tinggal ntar nego lagi mungkin pengawasan berkala kan. Tapi intinya harusnya si arsiteknya yang ngawasin kalau nggak ada Menkon ya. Betul. Logikanya menurutku di situ karena arsitek akan menjaga mutu desainnya kan. Soalnya kalau arsiteknya sendiri, kalau gue pribadi gue sih pinginnya terlibat di pelaksanaan ya, karena itu kan kayak gue seniman terus melukis gitu kan. Atau seniman terus mematung gitu. Proses matungnya kan bukan gue yang matung nih, yang matung orang lain. Iya. Mesti gue awasin gitu biar patungnya sesuai dengan keinginan gue kan itu. Yang mana keinginan gue adalah keinginan owner yang udah disetujui kan gitu. Iya benar. Gitu. Tapi itu lumrah nggak sih sebenarnya di dunia arsitek itu seorang arsitek ngawasin terlibat dalam manajemen konstruksi?
Oh lumrah, Lumrah ya? karena di standarnya bang di situ tertulis gitu. Ini gue juga lagi ngawasin kafe di Citerep, Sentul, Bogor, ya antara Sentul sama Bogor. Udah ngecor, udah masang, kemarin baru ke sono ngecek pembesian. Ya untung ke sono gitu karena ternyata banyak pertanyaan dari kontraktornya juga. Sebenarnya sih ngejawab pertanyaan gue ya, mungkin ngejawab pertanyaan banyak orang juga, karena selama ini kan gue sendiri juga takut untuk membangun rumah, Le. Karena gue tahu pasti gue nggak ngerti apa-apa, gue takut ketemu orang yang akhirnya main harga gitu kan. Ngejawab pertanyaan gue. Jadi sebenarnya arsitek dan pengawas itu sangat dibutuhkan dalam kita ngebangun sesuatu kan, bener ya. Jadi kita lebih baik kita keluar duit berapa lah gitu. Mending keluar duit berapa di awal daripada lu buat betulin. Daripada lu nggak pakai arsitek, terus pengawasannya nggak ada, semuanya lu serahin ke mandor atau semuanya malah diserahin ke tukang, langsung ke tukang. Lebih kusut. Tukang tuh bisa aja saya nake-nake, wah sekian gitu kan, terus dibangun, terus tengah jalan dia minta duit lagi. Loh kemarin nggak perjanjiannya nggak kayak gitu. Oh ya pokoknya sekarang saya minta segitu. Wah nggak bisa, ditinggal sama dia. Ya rumah udah keburu dibangun, konsumen udah nggak bisa apa-apa itu. Ditinggal tuh beneran ditinggal. Kosong proyeknya, tinggal pulang kampung. Itu kejadian Le sama temen gue Le. Gitu. Kejadian itu ditinggal. Akhirnya dia kasihan loh, sumpah kasihan. Dia udah punya budget segitu untuk ngebangun. Akhirnya dia untuk nyelesain itu harus, wah gila untuk utang sana sini segala macam. Itu kejadian. Kalau lo pakai jasa arsitek ya paling nggak bisa ke kontrol. Kalau sarannya Ernest sendiri kan sebenarnya kan, kalau lu nyari kontraktor, cari yang udah referensi dari teman yang udah pernah bangun sama dia dan hasilnya memuaskan. Betul. Yang kedua, gunakanlah manajemen konstruksi. Ya itu yang dia sarankan. Itu kalau budget lu gede banget. Nah, di sini ada satu lagi nih tambahan. Kalau lu nggak kuat untuk bayar manajemen konstruksi, mendingan lu nego sama arsiteknya, bener nggak? Ya iya. Untuk bantu ngawasin. Itu akan lebih ini lagi sebenarnya. Ya lebih ke kontrol. Berarti yang kasus Ernest kemarin kan berarti beneran tuh nggak ke kontrol. Nggak ke kontrol, gila lu. Makanya sebenarnya bingung juga, kadang dilema ya. Kadang konsumen ini kan minta murah. Padahal kerjaan kontraktor atau kerjaan bangunan itu banyak hal-hal yang tidak terencana, tidak terlihat gitu. Contoh kayak saluran tersumbat gitu. Iya. Kadang kan pas pelaksanaan baik-baik aja gitu kan. Terus tiba-tiba pas udah jadi nggak tahu kenapa tersumbat, otomatis dia mesti bongkar kan budget lagi kayak gitu. Kadang owner yang terlalu ngepres terlalu berat, terlalu murah, jadi ketika pas mau pengetesan sama kontraktor udahlah ditinggal, paling nggak udah kepasang kan gitu. Kadang masalahnya di situ. Cuman ya tadilah balik lagi, kalau mau cari kontraktor ya cari yang udah ada track recordnya bagus, yang udah jujur apa enggak dan sebagainya gitu sih. Yang profesional ya. Tapi kan lo bilang perusahaan segede gitu aja masih bisa begitu, Le. Yang di kasus Ernest itu kan perusahaannya gede itu berarti. Ya tapi paling nggak kalau segede Delusion dia masih bisa tanggung jawab. Kalau lu perusahaan yang nggak tahu apa-apa terus lo mau tunjuk, apalagi kayak tukang, nggak ada badan hukum ya. Kalau si Ernest masih bisa ngadu ke Delusionnya kan, ke induknya kan. Iya. Oh ya oke, saya betulin gitu kan. Iya. Kalau tukang lu ngadu kemana? Udah lari ke Jawa dia. Iya. Telepon nggak bisa, nggak bisa. Makanya kalau gue perhatiin ya, karena gap antara budget konsumen dan kebutuhan kontraktor yang budgetnya cukup tinggi, muncullah pemborong jadi-jadian lah di situ. Sebenarnya budget itu bisa dikeluarin di pas desain perencanaan sih, harusnya nggak ngerti. Harusnya sih sejauh ini sih gue gitu ya. Jadi pas ngedesain, bapak atau ibu punya budget berapa gitu. Oh, budget saya cuma segini mas, gini. Kadang jeleknya juga owner tuh nggak jujur ke arsitek gitu. Budget tuh dikecil-kecilin. Jeleknya apa? Ntar desainnya jadi kurang bagus gitu. Makanya sekarang gue kalau ketemu owner nih, desainnya mau seperti apa gitu gue dulu tuh. Nah,
oh seperti ini mas, terus ntar biasanya owner tuh belakangnya udah gini nih, cuman jangan mahal-mahal ya mas, ini gini budget saya nggak ada gitu kan. Itu biasanya gue kesampingin dulu nih, gue keluarin dulu desain yang bagus tuh, sesuai dengan permintaan dia gitu. Desainnya cakep, udah oke, owner digirang misalnya nih, wow ya cakep mas, gini. Begitu disodorin harga, biasanya mereka nggak banyak ngomong karena dia udah suka sama budgetnya, udah suka sama desainnya kan. Oh iya ya, kayak yang di Ciputat. Ini kan gue lagi jalan juga Ciputat. Ntar November dia mau bikin. Tadinya awal renov kan, rumah tipe 36 mau ditingkat segala macam. Dia minta, mas saya 300 juta aja ya, saya nggak punya budget anuan. Oh iya pak, siap. Udah desain bagus, dia suka, bininya suka, sampai anak-anaknya suka. Tahu nggak jadinya berapa? Berapa? 600 juta. Jadi jalan 600 juta. Berarti dia punya duit 600 juta. Karena emang konsumen itu ya nggak nutup mata, emang kita nyarinya murah le. Iya. Begitu gue ngomong, misalnya gue apalagi kita yang nggak pernah nggak pernah terlibat sama begitu, pasti kan yang kita ketakutan konsumen pertama adalah gue ditipu. Itu pasti. Nah ketika gue ngomong sama lu, gue akan berbicara untuk bisa dapat harga semurah-murahnya. Kalau orang yang awal-awal kan pasti begitu, nggak peduli desain apa segala macam. Intinya gue minta desain kayak begini, udah jadi, kotakan nih harga semurah-murahnya. Itu kan emang karakter. Ya hukum ekonomi. Iya. Walaupun gue punya duit berapa, lu nggak perlu tahu lah budget gue berapa. Intinya segini mau nggak nih? Biasanya gitu kan model-model yang kayak nawar di pasar gitu kan. Tapi harusnya kalau sama si arsiteknya nggak apa-apa, terbuka aja. Kalau nahan duit itu kan nanti ke kontraktor kan, baru dipirit-pirit kan. Iya. Tapi biasanya kalau arsitek yang udah punya pengalaman, angkanya nggak lari jauh. Misalnya karena sebenarnya hitung RAB itu nggak terlalu sulit kalau yang udah biasa ya. Kalau kuliah arsitek pasti dapat mata kuliah itu perhitungan rencana anggaran biaya bangunan. Tapi kan kayak orang yang udah pengalaman bangun sendiri yang tanpa arsitek tanpa apa, dia kan bisa ngitung juga. Misalnya lu bilang berapa per meter sekian, terus orangnya hobi nyari harga nih. Ya ada, iya. Kayaknya nggak sekian deh. Cuman hitungannya kasar. Pertama hitungan kasar. Terus kedua lu capek sendiri. Kalau lu mau capek sendiri, lu kerjaan lu nggak bebanin sih nggak apa-apa. Pernah ketemu owner kayak gitu. Dia pas kontraktor, pas pelaksanaan nyari sendiri tuh. Niat banget nih orangnya gitu. Cuman kalau lu dalam hal desain, lu mendesain sendiri, ditakutkannya apa ya? Kadang secara estetika jadi rada kurang masuk ya. Kadang juga owner kan ngerasa bisa menjadi arsitek gue nggak butuh arsitek, gue udah tahu gue mau bikin kayak apa gitu. Dia gambar asal-asalan dikasih ke kontraktor. Wah sering itu kayak begitu. Sering ya. Gue juga kadang mas cuman saya udah ada desainnya nih, saya oret-oret sendiri gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya dia ngoret-ngoret sendiri, owner nih ya. Sebenarnya nggak apa-apa dia nyoret-nyoret sendiri, asalkan jangan dia terlibat terlalu jauh jadinya sok tahu gitu loh. Karena kadang owner tuh dia merasa jadinya sok tahu gue punya duit gitu, gue bayar lu gitu, udah lu gambarin aja yang udah gue bikin sih gitu. Dan banyak yang seperti itu loh. Iya, nah masalahnya arsitek tahu ini nggak bener nih organisasi ruangnya gitu loh. Tapi kadang ownernya maksa gitu. Jadi buat owner sendiri sayang gitu. Lu udah spend uang buat bayar arsitek, harusnya lu kasih aja kebutuhan ruangnya apa. Ya nggak apa-apa deh oret-oretan buat referensi awal si arsitek. Tapi setelah itu ya biarkan arsitek yang bekerja gitu. Harusnya seperti itu ya. Toh didiskusikan juga kan? Ya kalau didiskusikan pasti. Nggak, ketika lu gambar juga nanti ini begini. Iya. Nanti kan owner juga bisa lihat kenapa nih harus begini gitu kan. Betul, itu kan entar proses, itu kan teknis prosesnya berjalan. Cuman kadang ada owner yang ingin memaksa gitu, padahal kadang gini, seringnya orang Indonesia itu lahan ya, misalnya 100 meter persegi, dihabisin semuanya tak. Harusnya itu hanya 60% yang boleh dibangun. Kenapa sih 60%
saya kan pingin semuanya jadi bangunan. Sayang, karena ketika lu bangun, dihabisin 100%, pengudaraan lu nggak cukup, lu nggak ada ruang buat pengudaraan alami sama pencahayaan alami. Kalau lu cuma 60%, lu punya 40% itu dengan organisasi ruang yang baik, lu bisa dapat pencahayaan alami, pengudaraan alami. Efeknya apa? Ya rumah lu jadi sehat, karena kan bernafas kan. Tapi kan musuhnya kebutuhan dia atas ruangan yang dia mau. Harus dikorbankan. Jadi misalnya nih, saya mau kolam renang ukuran olimpiade, saya pingin helipad, saya pingin ada dapur segede Hotel Hilton gini. Terima aja dulu pas di awal kalau gue gitu. Oh ya helipad ya, kayak helipad gitu. Masuk semua itu. Begitu masuk desain, gue keluar desain awal, skematik konsep, baru ngomongin, Pak, Bu, helipadnya nggak bisa ya, ukurannya kegedean nih. Ini tanah cuman gocap, masa ada helipad gitu. Kasarnya gitu. Iya. Kolam renang olimpiade nggak bisa ya. Tanahnya cuma segini, masa kolam renang segede Senayan. Kalau kolam ikan koi masih masuk lah, kan gitu. Ini ngomongin pelan-pelan tuh. Tujuan utamanya kalau gue ngedesain pasti itu pencahayaan alami sama pengudaraan alami. Karena kalau rumah udah mampet, udah nggak enak. Buat elu kan, belum tentu buat konsumen. Pasti. Kalau konsumen pasti nggak enak loh. Gue punya mertua gue, dia mandor. Mertua gue mandor, almarhum ya. Di Tanjung Duren sini rumahnya. Dia udah sering kerja sama orang-orang kontraktor gede, sama arsitek-arsitek yang lumayan lah gitu lah. Jadi dia udah tahu tuh organisasi ruang yang bagus gimana. Dia punya rumah kecil, petak. Dia bisa ngerancang tuh di bagian belakang rumahnya itu ada wind tunnel tuh. Jadi rumah sempit kecil gitu kan. Di belakangnya kamar mandi terus wind tunnel. Wind tunnel tuh shaft bolong, nembus lantai 2, nembus atap. Dia bisa bikin kayak gitu tuh. Tetangganya dia di depan rumahnya, dia beda berapa rumah. Rumahnya dihabisin. Tahan, dihabisin. Dihabisin semuanya gelap, belakang kamar nggak ada ventilasi, nggak ada apa. Itu tetangga mertua gue kalau main ke rumah mertua gue, omongannya cuma satu. Wih enak ya di sini mah rumahnya adem, cahayanya bagus, tuh sampai dapur bisa kelihatan tuh masuk cahayanya. Dalam hati gue, lalu rancang rumah lu gimana dong? Anak setan. Rumah lu habisin begitu ya, cahaya masuk lewat mana? Cahayanya nggak masuk, udaranya mampet muter di situ. Karena kan udara itu kan masuk depan keluar belakang, masuk belakang kuat, yang belakang dorong ke depan, gitu terus naik ke atas. Nggak gini, maksud gue kadang kan konsumen apa ya, dia kan punya bayangan juga kan. Masalahnya kan emang dia tidak mengerti dari segi arsitektur, tapi dia punya, gue pengen kayak gini nih, yang lo bilang bisa dikorbankan tadi lo. Kadang-kadang mereka nggak mau korbanin, dan banyak yang mereka nggak mau korbanin gitu loh. Nah akhirnya kan arsitek yang harus negosiasi sama itu kan. Jadi gini, kadang arsitek juga punya bukan ego ya, standar teknis yang ketika ini nggak dikerjain, rumah lu nih bakalan kusut gitu. Arsitek tahu itu. Makanya di beberapa hal teknis, owner yang harus ngalah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata hal teknis ini masih bisa diakali gitu, ya masih oke lah. Misalnya contoh kayak perihal masalah safety gitu. Arsitek ngotot pengudaran belakang nih perlu banget gitu. Cuman si owner punya traumatis dulu, mungkin rumahnya pernah kemalingan waktu kecil gitu kan. Nah arsitek mesti bisa negosiasi itu secara desain. Misalnya taruh, ya udah belakang kita tralis gitu, tralis atau kita kasih rangka besi dengan ditutup kaca, tapi tetap secara teknis pencahayaan masih bisa masuk dan pengudaran masih bisa lewat, paling gitu. Terus bukan berarti, saya nggak mau, takut traumatis dulu kemalingan lewat ruang belakang, saya mau kamarnya bebesin sampai belakang ya itu kan salah gitu. Kadang gitu, ya jangan dibebesin Bu atau Pak gitu. Gue maunya dibebesin. Iya, terus saya ntar dibebesin terus kemalingan lagi gimana? Nah baru
gini aja sih, kita kasih rangka gimana, atau paling nggak bisa masuk gitu. Rangka kayak gimana sih? Nah, rangkanya baru didesain yang bagus gitu. Tapi ntar dinaikin dikit biar pencahayaannya masih bisa masuk, masih hawanya masih bisa masuk kayak gitu. Makanya sebenarnya butuh negosiasi ya dalam hal itu ya. Makanya butuh arsitek untuk mengakomodir kemauan-kemauan owner biar bangunan itu tetap bisa dengan baik dan benar gitu. Sampai ke pelaksanaan. Kalau gue dengar dari cerita lu tadi, yang ada akan banyak owner yang akhirnya kecewa sama arsitek lu karena kok jadi nggak bisa sih, harusnya bisa nih gitu. Dia kan pengen mencari arsitek yang mendukung pembenarannya dia kan. Iya dong. Sedangkan arsitek yang lu bilang tadi punya idealisme sendiri kan. Kalau secara teknis sih bukan idealisme ya. Kalau idealisme itu lebih ke bahasa desain mungkin. Karena kan apapun ujung-ujungnya pasti duit yang ngomong, Le. Bener nggak? Iya, cuman kan desain bisa disesuaikan dengan budget kan sebenarnya. Nggak, maksudnya ketika ownernya nggak mau pun lu mau nggak mau juga harus desain ulang gitu loh. Kalau revisi sih terus ada. Kalau gue sendiri nggak pernah membatasi revisi gitu. Tapi ketika owner sudah dijelaskan secara teknis, apalagi secara hal yang kayak tadi pencahayaan alami, pengudaraan alami, biasanya owner sih mau terima. Karena ya itu kan untuk kenyamanan mereka sendiri. Sama kayak dulu gue pernah di daerah Latu Menten ya, dekat rumahnya si Haji situ. Anak-anaknya yang minta desainin gitu. Cuman rumah itu masih ada orang tuanya, jadi orang tuanya masih tinggal di situ juga gitu. Orang tuanya ngotot dibubusin sama belakang. Gue yang ngotot jangan ini. Anaknya tahu gue yang bener gitu. Cuman orang tuanya ngotot. Akhirnya diiyain dulu. Pas pelaksanaan ngikutin desain gue yang awal, jadi nggak dihabisin. Pas sudah jadi baru bapaknya ngeh gitu. Tapi kalau gue perhatiin ya, enak ya gitu. Di perumahan-perumahan klaster gitu, kalau masih di baru-baru, mungkin belakangnya masih belum ditambah. Tapi lu ngelihat nggak sih, kebanyakan orang kalau udah lama gitu di klaster, itu belakangnya tuh dihabisin, Le. Nah ya itu masalahnya dengan. Karena mereka butuh ruang, Le. Kalau tanah kosong gitu kan sayang. Harusnya naik ke atas ya. Naik ke atas atau ya tadi itu. Gue pernah di daerah Tangerang. Di daerah Tangerang itu akhirnya kayak tadi, dia pengen dihabisin. Cuman gue takutnya nggak dapat pencahayaan sama pengudaraan alami. Akhirnya gue bikin kayak tadi. Jadi dapur dia pengen habisin. Jadi akhirnya di atas dapur gue pakein besi dengan penutup polikarbonat biar cahaya masih masuk. Cuman tutupannya dinaikin jadi masih ada buat saluran udara. Tadinya dia pengen dak. Didak aja mas, habisin itu. Rumah ibu nanti nggak napas, gue bilang. Nggak napas gimana maksudnya? Gue jelasin begini. Iya. Iya nggak napas ya, masih baru nggak ngeh gitu. Kadang owner kan nggak ngeh kan, ya namanya bukan ilmunya dia kan gitu. Oh iya panas ya mas, iya bu, ntar ibu ngompor masak segala macam gini. Akhirnya setuju pakai desain gue, cahayanya masuk gini, masuk pasti bangun. Oh iya ya mas, lebih terang ya gini. Nah, sama kayak juga yang tadi yang di Latu Menten itu teman gue itu, pas sudah jadi cahayanya masuk semua gitu. Coba kalau kemarin lu ngikutin bapak lu habisin, udah lu nggak napas gitu loh. Sebenarnya desain gue mas sederhana. Setiap kali lu lihat desain gue pasti nggak jauh dari pengudaraan alami sama pencahayaan alami. Kalau bahasa desain nggak terlalu riwah, gue ngikutin owner aja deh gitu. Kadang ada arsitek-arsitek gede yang bahasa desainnya mesti saya nih gitu kan, pemilihan material mesti saya nih gitu. Kalau gue gimana, lu mau pakai lantai ulin yang harganya per meter jutaan, nggak ada duitnya ya masa lu paksain kan gitu. Arsitek tuh lebih baik yang mencarikan kontraktor atau dia cari kontraktor sendiri menurut lu? Carikan kontraktor.
Menurut lo arsiteknya yang nyariin kontraktor? Paling nggak arsitek pasti punya rekanan-rekanan yang mereka biasanya udah kerja berapa kali kerja bareng gitu loh. Kalau owner kan, ya kalau lu bidang IT nggak mungkin tiap hari ketemu kontraktor kan. Kalau arsitek kan pasti ketemu kontraktor. Balik lagi kan masalahnya kepercayaan, Le. Iya. Gue kan tahu lo, pas lu ngesap ke kontraktor lain pasti kan lu tahu harganya bisa lebih mahal. Sering ditanyain sih, Mas Hendy punya rekanan arsitek nggak, atau punya temen rekanan kontraktor nggak, atau punya temen tukang nggak gitu. Oh ada Bu, ini kasih share nomor ke mereka gitu. Intinya mesti ada pengawasan. Kalau udah diawasin, udah ini masih jeblos juga ya, banyakin sedekah mungkin. Itu deh hubungannya antara lu sama Tuhan, lu kenapa apes mulu gitu. Bingung juga gue jawabnya. Ya kan, lu kayak arsitek udah, pengawas udah, nyari arsitek yang track recordnya bagus juga udah, masih kejeblos juga. Wah, tapi jujur sih gue kasihan sama temen gue yang ngalamin itu sih. Biasanya kalau kayak gitu dia bisa pakai tukang langsung atau mana. Soalnya gini ya Le, ya, kalau buat gue kan karyawan kan, gue tahu lah temen yang karyawan kan dapat duit bulanan. Untuk misalnya gini, mimpi gue adalah punya rumah. Gue punya budget sekian, gue pengen dong mendapatkan hasil yang spektakuler dari hasil kerja gue bertahun-tahun bener. Iya kan, gue kerja nih, gue udah punya duit 1M misalnya, nggak mau dong gue 1M gue tiba-tiba jadi hal yang tidak gue pengen gitu loh. Kan ini dalam pelaksanaan makanya mestinya pakai arsitek sih, cuman ribet juga kadang-kadang orang nih. Dalam pelaksanaannya ini ada cara untuk mengontrol ini, termasuk mengontrol budget. Ada time schedule. Time schedule ini biasanya arsitek ngasih nih. Di time schedule itu ada progres. Jadi minggu ini mesti ada progres ini dengan duit sekian. Minggu depan progres ini duitnya sekian. Minggu ketiga progres ini duitnya sekian. Nah, ketika lu deal dengan kontraktor, itu kan bayarnya per termin. Ada yang kalau lu udah percaya sama kontraktornya, ya lu kasih DP dulu 20% gitu. Nah, kerjaan 20% ini untuk ngerjain berikutnya kan lu mesti ngecek yang kerjaan 20% ini dulu gitu. Nah, progres ini biasanya akan terbantu kalau lu ada pengawas ini. Kalau lu gedung gede gitu, bangunan besar, ya ada menkon. Kalau enggak ya si arsiteknya ini yang bantu bikinin progres gitu. Pertanyaan gue gini, ketika budget sudah disetujui di awal deh, sekian misalnya, apakah memang ada kemungkinan untuk nyediain dana cadangan untuk lebih dari budget itu? Ada. Jadi kontrak dari kontraktor itu nggak mengikat ya sebenarnya? Nggak mengikat. Misalnya dia janji ini 600 juta jadi lantai 1, lantai 2 misalnya. Iya. Ternyata lantai 2 belum jadi, duitnya dia udah habis. Tergantung, bukan kayak gitu cara ngeliatnya tambahannya. Jadi misalnya, kan itu ada RAB. Rencana Anggaran Biaya tadi. Dari desain, dikeluarin RAB. Desain dan RAB ini nanti dikasihin ke owner kan. Owner cari kontraktor misalnya. Nah, dari RAB ini kan bisa dibaca item-itemnya. Pekerjaan persiapan apa aja, pekerjaan tanah apa aja, pekerjaan struktur apa aja, pekerjaan dinding apa aja gitu kan. Nah, selama deal di awal mengikuti ini, harusnya nggak ada penambahan. Tapi ketika di tengah jalan misalnya ownernya minta nih, Mas gentengnya ganti deh, jangan pakai genteng murah, saya mau pesan yang genteng agak bagus. Nah itu kan pengaruh ke harga kan. Jadi menurut lo kalau sesuai dengan perencanaan nggak mungkin lewat, cuman nggak terlalu besar selama masih dalam 10. Jadi misalnya lu deal 1M ya, biasanya cuman 10%. Hal apa yang bikin lewat biasanya? Kenaikan harga material yang tiba-tiba di tengah jalan, biasanya kontraktor minta ke owner tuh. Jadi angka 1M sendiri itu nggak mengikat ya? Misalnya gini, gue sama lu nih, gue bikinin gue rumah, kontraktor dari lu deh, gitu. Lu kasih nih RAB ke gue, oke gue setuju 1M. Nah, lu kan minta duitnya kan? Oke, gue kasih nih, lu 10 sesuai dengan yang lu butuh. Ketika nyampe angka 1M,
itu bangunan nggak selesai, tanggung jawab ada di mana sebenarnya? Kalau selama proses hingga 100% 1M ini kontraktornya nggak ngomong apa-apa, nggak ada bukti ada kenaikan harga, nggak ada ini, nggak ada force major misalnya gempa atau apa segala macam, harusnya ini nggak mengikat, nggak bisa nambah gitu. Yang bisa nambah itu ya karena tadi itu lu minta perubahan material, tipe material, atau perubahan desain. Jadi kontraknya selalu tidak mengikat ya? Selama nggak lebih dari 10% ya, kalau pengalaman gue gitu. Jadi kalau lu 1M nih, terus lu lebih, kontraktor lu minta lebih dari 10%, udah ngaco nih gitu. Nah makanya dikasihnya per termin. Malah sekarang banyak kontraktor yang udah berani modal dulu. Jadi owner belum ngasih nih, dia udah ngerjain berdasar SPK kan, berdasar kontrak di awal kan. Ya udah saya kerjain dulu 10% atau ngerjain dulu 20%. Dia kerja dulu nih 20% nih, gali pondasi apa yang ngecor. Udah 20% baru dia minta bayaran ke owner. Pak udah 20% nih gitu. Mana bukti 20%? Nah ownernya bisa pakai arsitek tadi buat ngontrol progres gitu. Oh kerjaan ini udah, kerjaan ini udah, kerjaan ini udah, di total oh iya 20%. Nah, minta lagi berapa persen? 30%, 30%. Tapi kalau di awal-awal lu nggak ada kontrol itu, nggak ada progres mingguan, terus ngasih ke mandor, apalagi tukang, mandor sama tukang nggak bisa dipegang loh. Enggak, iya berarti yang kayak gue tanya tadi, berarti sangat tidak mengikat kan angka yang keluar di hari di awal. Selama tidak berlebihan. Enggak, kita nggak ngomong berlebihan deh. Kalau konsumen kan taunya oke 1M tahu jadi ya. Kalau misalnya kurang tanggung jawab lo nggak begitu ya modelnya? Enggak, rada susah kalau kayak gitu. Nggak ada yang begitu ya, nggak ada yang main begitu ya? Ada yang memberikan garansi seperti itu di awal, cuman kadang kalau menurut gue terlalu riskan ya untuk percaya itu. Owner sendiri mesti harus jaga-jaga budgetnya dia sendiri gitu ya. Nah cara jaga budgetnya itu ya di tagihan progres pekerjaannya dia itu yang berdasarkan RAB itu. Oke. Kalau rumah udah di atas 1M kayaknya nggak bisa deh dikelola sendiri dah. Misalnya lu punya duit 1M nih, atau punya duit gopek deh. Kalau lu kelola sendiri mah riskan deh. Kelola sendiri maksudnya bangun sendiri pakai uang gua. Nyari kontrak, nyari tukang sendiri, nyari ini duit gopek kayak riskan. Kecuali lu cuma pengen nambah kolam, nyari tukang di pojokan komplek gitu mungkin masih. Tapi kalau lu bangun rumah ngabisin duit 300 juta atau 500 juta terus nggak ada orang yang paham buat ngontrol, itu rada bahaya ya. Apalagi kalau sampai semiliar atau lebih dari semiliar. Berarti secara rinci sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi ketika lo bayar udah termin pertama lo bayarin dengan konstruksi yang tadi harganya udah per item kan itu kan, secara rinci kan. Misalnya granit segini, terus apa segini, tiba-tiba naik, lo bisa pertanggungjawabkan. Oh bu, ini karena ininya naik harganya gitu. Konsumen tetap dikasih tahu. Tetap kasih tahu. Ya karena kan misalnya lu deal besi gitu ya, di angka misalnya 10.000, kan pengerjaan proyek ini kan kadang berapa bulan. Ini dari desain aja ya, dari desain arsitek ngeluarin RAB sampai dibangun ini kan kadang nggak langsung dibangun. Kadang ada owner yang nunggu berapa bulan baru dibangun. Nunggu berapa bulan ini kan pasti kan kusut kan, kita nggak tahu keluar kenaikan harganya berapa kan. Betul. Nah dari deal dengan kontraktor akhirnya dibangun sampai pekerjaan, misalnya pekerjaan besi ini 3 bulan gitu. Nah dalam 3 bulan ini kan nggak tahu juga ada kenaikan harga. Oke, sekarang gini. Yuk